Hai netizen, bagaimana keadaan kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Film yang akan Mimin bahas kali ini adalah seri pertama dari Home Alone. Film nostalgia yang sering diputar di TV setiap akhir tahun, di tahun 2000-an ya. Gak tahu deh kalau sekarang. Kalian penasaran dengan aksi Kevin dalam menghadapi dua penjahat yang akan mencuri di rumahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan sebuah rumah di mana para penghuninya sangat sibuk. Terlihat anak-anak dan orang tua sangat sibuk untuk kepergian mereka besok. Di situ juga ada polisi yang datang dan ingin mengecek keadaan rumah karena saat musim liburan banyak terjadi pencurian. Tapi tidak ada satupun orang di rumah itu yang bisa ditanyai karena semuanya sedang sibuk. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Kevin datang ke kamar ibu dan ayahnya. Ia melapor bahwa pamannya tidak mengizinkannya ikut menonton film. Namun ibu dan ayahnya hanya bersikap cuek. Kevin kemudian pergi kepada kakak-kakaknya untuk meminta tolong mengemasi kopernya. Tapi tak ada yang mau menolong. Di rumah itu ada paman, tante, dan sepupu Kevin juga. Saat berada di kamar Bas, mereka melihat ke jendela ada seorang kakek bernama Marley. Bas mengatakan kalau Marley adalah seorang pembunuh. Dia selalu membunuh menggunakan skop salju. Polisi tidak menangkapnya karena tidak ada cukup bukti yang kuat. Dan saat Marley melihat ke arah mereka, mereka langsung ketakutan. Tukang pizza pun datang ke situ dan mereka semua berkumpul untuk makan pizza. Kevin mencari pizza keju kesukaannya, tapi Bas sudah menghabiskan pizza itu. Tidak ada yang memperdulikan Kevin. Kevin pun menjadi sangat marah. Tiba-tiba Bas ingin muntah karena kebanyakan makan. Kevin langsung berlari dan mendorong Bas. Tangan Bas menyenggol gelas dan airnya pun tumpah ke paspor yang ada di meja. Ayah Kevin mengambil paspor itu dan tak disengaja paspor Kevin terbuang ke dalam bak sampah. Semua orang di tempat itu menyalahkan dan memarahi Kevin. Ibunya langsung membawa Kevin untuk naik ke atas. Saat akan naik ke atas, ibu Kevin bertemu polisi yang masih saja menunggu untuk mendapatkan informasi. Setelah sedikit menjelaskan keadaan mereka yang akan pergi ke Paris besok pagi, ibu Kevin langsung cepat-cepat membawa Kevin ke lantai 3 dan menyuruh Kevin tidur. Keesokan paginya, terlihat dua mobil bandara datang untuk menjemput keluarga Kevin. Ibu Kevin melihat jam dan ternyata mereka terlambat bangun pagi. Semua anggota keluarga sangat panik. Mereka bersiap-siap dengan cepat lalu kemudian pergi. Dan tanpa disadari mereka melupakan Kevin. Sesampainya di bandara mereka semua berlari karena takut ketinggalan pesawat ke Paris. Scene berpindah pada Kevin yang baru saja terbangun. Ia kemudian mencari ibu dan keluarga yang lain. Sayangnya semua orang sudah pergi tanpa Kevin. Saat Kevin merenung bahwa dirinya yang membuat keluarganya menghilang, tiba-tiba ia teringat kata-kata dari keluarganya yang menyakiti hatinya. Tapi bukannya merasa sedih, justru Kevin malah merasa sangat senang karena keluarganya menghilang. Dia mulai menikmati kebahagiaannya. Kevin bersenang-senang melompat di tempat tidur sambil makan popcorn. Kevin kemudian masuk ke kamar Bas dan membuka kotak barang milik Bas. Pokoknya di sini Kevin merasa bebas mau melakukan apa saja di rumah. Di dalam pesawat, perasaan ibu Kevin tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Beberapa saat kemudian, akhirnya ia ingat bahwa anaknya Kevin yang tertinggal. Scene berpindah pada sebuah mobil yang di dalamnya ada dua orang pencuri yang bernama Harry dan Marv. Harry ternyata pernah menyamar sebagai polisi yang datang ke rumah Kevin kemarin. Mereka sudah tahu kalau ada 5 rumah yang kosong di komplek perumahan Kevin dan target pertama mereka adalah rumah Kevin. Di sisi lain terlihat Kevin yang sedang menonton TV. Tiba-tiba saat melihat ke jendela ada dua orang yang sedang berjalan di luar rumah. Kevin mendengar mereka berbicara akan masuk lewat ruang bawah tanah. Kevin pun segera berlari untuk menyalakan lampu yang ada di ruang bawah tanah. Saat Harry dan Marv akan masuk, mereka terkejut lampu tiba-tiba menyala. Padahal setahu mereka keluarga di rumah itu sudah pergi berlibur. Mereka pun segera pergi dari situ sedangkan Kevin bersembunyi di bawah ranjang karena ketakutan. Di sisi lain memperlihatkan keluarga Kevin yang berlari saat sampai di bandara Paris. Ibu Kevin segera menelpon polisi dengan menggunakan telepon umum. Ia meminta polisi untuk memeriksa anaknya yang sendiri di rumah.
Kevin pun keluar dari bawah ranjang dan pergi keluar rumah. Sambil berlari dan berteriak, ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut lagi. Kemudian seorang kakek tetangganya yang bernama Marley datang sambil menyeret tong sampah. Melihat itu, Kevin berlari masuk ke dalam rumah. Kevin sangat takut pada Marley karena Buzz pernah bercerita kalau Marley adalah seorang pembunuh dengan skop salju. Polisi akhirnya datang untuk memeriksa Kevin, namun saat diketuk, Kevin tidak berani membukakan pintu. Akhirnya polisi itu pergi dan melapor ke kantor bahwa rumah itu aman dan mungkin hanya iseng orang saja yang menelpon sebelumnya. Scene berpindah pada ayah Kevin yang berusaha mencari tiket untuk mereka pulang. Namun sayang, tiket pesawat sudah habis dan akan ada lagi setelah 2 hari. Petugas bandara mengatakan jika mereka mau menunggu di bandara mungkin saja ada tiket yang dibatalkan sehingga mereka bisa pulang. Ibu Kevin pun rela menunggu di bandara dan berharap ada penumpang lain yang membatalkan tiket pesawat mereka. Pada keesokan harinya terlihat Kevin baru saja selesai mandi dan sedang merapikan rambut, memakai parfum dan lain sebagainya. Saat Kevin keluar rumah, ia melihat ada mobil di rumah tetangganya. Namun Kevin tidak curiga sama sekali. Mobil itu ternyata milik Harry dan Marv yang sedang beraksi di dalam rumah tetangga Kevin yang kosong. Saat mereka sedang beraksi, telepon di rumah itu berbunyi dan yang menelpon adalah ayah Kevin. Ayah Kevin mengatakan bahwa mereka sedang di Paris. Mendengar informasi yang tak terduga itu, mereka langsung bersiap kembali untuk mencuri di rumah Kevin pada malam hari. Saat malam tiba, Harry dan Marv pun datang ke rumah Kevin. Dari luar jendela, mereka melihat ada beberapa orang di dalam rumah. Mereka bingung apa keluarga Kevin sudah pulang dari Paris. Ternyata di dalam rumah Kevin mengikat boneka-boneka supaya boneka-boneka itu bergerak seperti manusia dan menyalakan musik yang nyaring seperti sedang ada pesta. Karena takut ketahuan, Harry dan Marv pun langsung pergi dari situ. Scene berpindah pada kakak-kakak perempuan Kevin yang mengkhawatirkan adiknya Kevin. Walaupun Kevin si kecil yang menyebalkan, namun kakak-kakak perempuannya mulai merasa khawatir karena Kevin yang sendirian di rumah. Sementara Buzz sama sekali tidak mengkhawatirkan Kevin yang payah. Scene kemudian berpindah ke seorang pengantar pizza yang datang ke rumah Kevin. Kevin ternyata sudah menyalakan sebuah film. Sehingga saat orang itu mengetuk pintu, yang menjawab adalah orang di TV yang sedang berbicara. Kevin melakukan itu agar orang mengira bahwa ada orang tua di dalam rumahnya. Kembali pada ibu Kevin, terlihat ibu Kevin yang berusaha mencari orang yang mau menjual tiket pesawat kepada dia. Ia berjanji akan memberikan cincin, jam tangan, anting, dan lain sebagainya agar bisa mendapatkan tiket pesawat pulang. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tiket pulang, namun dia harus melakukan transit. Dan penerbangan di bandara berikutnya pun sudah penuh juga. Untung saja ada sekelompok orang yang mengalami nasib yang sama dengan ibu Kevin. Tapi mereka telah menyewa sebuah mobil hingga akhirnya mereka menawarkan tumpangan untuk mengantarkan ibunya Kevin. Karena kebetulan juga mereka searah. Di sisi lain, Kevin sedang melihat foto keluarganya. Kevin mulai merindukan keluarganya. Ia menyesal telah mengatakan tidak mau bertemu keluarganya karena mereka semua menyebalkan. Saat pagi hari, Kevin pun pergi berbelanja ke supermarket, mulai dari membeli makanan sampai deterjen untuk mencuci pakaian. Di depan rumah, Harry dan Marv kembali lagi untuk mengintai rumah Kevin. Harry meminta Marv untuk mendekati rumah Kevin dan memeriksa. Kevin yang melihat kedatangan Marv kemudian menyalakan TV. Get the hell out of here. Alright, Johnny. Marv langsung merasa takut karena ia mendengar ada yang sedang berbicara di dalam rumah. Apalagi dalam pembicaraan itu seperti akan terjadi penembakan. Kevin kemudian mengambil petasan dan menyalakannya. Good keister off my property. Guts full of lead. Alright, Johnny, I'm sorry. I'm going. Saat petasan itu meledak, Marv mengira bahwa benar di dalam rumah ada orang yang ditembak. Marv pun langsung lari ketakutan. Keep the change, you filthy animal. Harry dan Marv memutuskan untuk menunggu di dalam mobil, bahkan sampai mereka tertidur. Tiba-tiba saat mereka bangun, mereka melihat Kevin yang sedang memotong pohon. Mereka pun sadar bahwa mereka telah ditipu oleh seorang anak kecil. Saat Kevin sedang menghias pohon Natalnya, Harry dan Marv kemudian mengintip dari jendela. Mereka yakin hanya Kevin sendirian di rumah itu. Dan mereka berencana akan mencuri pada malam hari tepat pukul 9. Kevin ternyata mendengar rencana dari Harry dan Marv. Malam itu adalah malam Natal. Kevin pergi menemui Santa. Walaupun dia tahu itu bukan Santa yang asli, bukan untuk meminta hadiah, Kevin hanya memohon agar keluarganya kembali.
Ayah, ibu, saudaranya Peter, Kate, Buzz, Lini, dan Jeff, serta paman, bibi, dan sepupunya. Kemudian dia singgah di gereja. Saat duduk, Kevin kaget melihat Marley yang dia takuti. Marley mendatangi Kevin dan duduk bersama. Setelah Marley mengatakan apa yang diceritakan orang-orang tentang dirinya tidak benar, Kevin pun mulai tidak merasa takut pada Marley. Kevin bercerita banyak hal yang buruk yang dilakukannya setahun ini. Kadang ia membenci keluarganya, tapi ia sebenarnya sangat sayang. Marley juga bercerita bahwa dirinya tidak diterima oleh anaknya sendiri. Karena tahun lalu ia bertengkar dan saling mengatakan tidak akan bertemu lagi. Padahal sebenarnya dia ingin bertemu atau menelpon anaknya. Namun ia takut sang anak tidak mau bicara. Saat ini Marley hanya bisa datang ke gereja untuk melihat cucunya yang sedang bernyanyi. Si kecil Kevin pun memberikan saran pada Marley untuk tidak perlu takut dan dia harus mencoba menelpon anaknya. Paling tidak Marley akan mendapatkan jawaban apakah anaknya marah atau tidak, daripada hanya menunggu dan memendam dalam hatinya saja. Setelah dari situ, Kevin kemudian berlari pulang ke rumah dan bersiap membuat jebakan-jebakan untuk Harry dan Marv. Kevin mulai membuka battle plan yang sudah ia rencanakan, dan Kevin pun beraksi. Selain jebakan di dalam rumah, di luar ia juga mengikat tali yang terhubung dari lantai 3 ke rumah pohon. Scene kemudian memperlihatkan Harry dan Marv yang datang ke situ. Mereka pun bersiap untuk masuk dari pintu belakang. Dari dalam rumah, Kevin sebenarnya akan makan malam terlebih dahulu. Tapi belum sempat ia makan, jam sudah berbunyi pukul 9 malam. Dan Kevin langsung bersiap-siap menyambut dua orang tamunya. Saat Harry dan Marv berada di depan rumah Kevin, mereka meminta Kevin untuk membukakan pintu rumah. Tapi justru Kevin mengeluarkan tembakannya dan menembaki Harry dan Marv. Kini Harry mencoba lewat pintu depan, tapi sayang tangganya sudah dibasahi oleh Kevin sehingga membuat Harry terpeleset. Sedangkan Marv akan mencoba masuk lewat pintu bawah tanah. Tapi tangga itu juga sudah disirami oleh Kevin sehingga Marv pun harus terjatuh. Pintu bawah tanah sengaja tidak dikunci oleh Kevin. Berpikir karena ruang itu gelap, Marv berinisiatif untuk menghidupkan lampu. Tapi bukannya lampu yang ditarik Marv, melainkan... sakit. Belum cukup sampai di situ, saat Marv mulai menaiki tangga, ternyata tangganya sudah dilumuri dengan lem. Tak hanya lem, tapi juga ada jebakan paku yang membuat kaki Marv Kevin juga telah menyiapkan perangkapnya di pintu depan rumah. Saat Harry mencoba membuka pintu, justru tangannya menjadi melepuh. Bahkan ada bekasnya juga. Harry mencoba masuk lewat pintu belakang saja, tapi sekali lagi jebakan Kevin sudah menunggunya. Kini Harry dan Marv semakin marah dan ingin menangkap Kevin. Ternyata jebakan Kevin tak hanya sampai di situ. Harry yang sudah berada di dalam rumah kembali menerima jebakan Kevin. Marv kini mencoba lewat jendela saja, karena saat tadi dia lewat pintu jebakan telah banyak menunggu. Ternyata jebakan Kevin juga sudah menunggu Marv. Kevin benar-benar membuat mereka merasa bodoh. Saat Kevin memanggil, lagi dan lagi mereka pun harus terjatuh lagi. Tak hanya sekali, tapi di sini mereka 2 kali terjatuh. Saat Harry dan Marv yang masih terjatuh, dengan cepat Kevin menelpon 911 untuk melaporkan ada pencurian. Kini Marv berhasil menangkap kaki Kevin. Untungnya ada laba-laba peliharaan Buzz yang kemudian Kevin ambil dan letakkan ke wajah Marv. Karena ketakutan, Marv pun melepaskan kaki Kevin. Setelah berhasil lepas, Kevin langsung naik ke lantai 3 dan meluncur dengan tali menuju rumah pohon. Marv dan Harry juga sampai di lantai 3 dan mereka mulai berpegangan pada tali yang dibuat Kevin untuk menyusul Kevin. Saat di pertengahan jalan, Kevin memotong tali itu dan mereka pun terjatuh lagi. Kevin kemudian berlari masuk ke ruang bawah tanah. Namun Harry dan Marv kali ini tidak mau tertipu dengan jebakan Kevin. Saat Kevin membuka pintu, ternyata Harry dan Marv telah menunggunya.
Kali ini mereka berhasil menangkap Kevin dan mengaitkannya di pintu. Saat Kevin tidak berdaya, tiba-tiba Marley datang ke situ sambil membawa skop salju dan memukul kepala Harry dan Marv. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkap Harry dan Marv. Keesokan harinya, Kevin sangat senang karena itu adalah hari Natal. Dia berlari memanggil ibunya sampai akhirnya Kevin ingat bahwa hanya dia sendiri di rumah itu. Tapi ternyata ibu Kevin akhirnya sampai di rumah setelah melewati perjalanan yang panjang untuk bisa bertemu Kevin. Ibunya memanggil Kevin dan Kevin pun berlari kemudian memeluk ibunya. Kevin mencari keluarganya yang lain tapi ibunya mengatakan kalau hanya ada dia saja. Namun tak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan yang masuk adalah ayah dan kakak-kakaknya Kevin. Mereka ternyata berhasil mendapatkan tiket pulang. Mereka semua pun saling berpelukan dan dari jendela Kevin juga melihat Marley yang sedang berpelukan dengan anaknya. Tampaknya mereka sudah baikan. Di akhir film tiba-tiba Buzz berteriak karena kamarnya pasti berantakan akibat Kevin sebelumnya. Kevin! What did you do to my room? Dan film Home Alone 1 pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Perlu kalian tahu, walaupun orang tua kalian selalu marahi kalian, tapi ingatlah, mereka sangat sayang kepada kalian. Dan sebagai anak juga, jangan suka melawan orang tua ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan jangan pernah takut untuk meminta maaf ya. Dadah.